Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan ini kita melanjutkan materi yang berkaitan tentang ismul mausufi was sifah, atau disebut isim mausuf dan sifat. Jadi al-mausuf ismun dalla ala dzati haqiqatan aw ma'nawiyatan. Jadi yang dikatakan mausuf itu isim yang menunjukkan benda ala zat haqiqah nyata aw ma'nawiyah abstrak. Jadi bahasa Arabnya benda yang nyata itu namanya zat haqiqah. Sementara yang abstrak adalah ma'nawiyah. Kita ambil contoh misalnya Zaid. Jadi Zaidun artinya Zaid. Itu haqiqah, benda yang nyata. Sedangkan ilmun itu ma'nawiyah. Kemudian as-sifah. Jadi as-sifah itu ismun dalla ala sifatil a'yan. Isim yang menunjukkan sifat benda, sifatnya benda. Nah, di sini ada 3 yang bisa kita pahami. Yang pertama namanya isim fa'il. Apa artinya isim fa'il? Artinya yang berbuat. Atau bahasa Indonesia itu disebut subjek, pelaku. Misalnya qori'un. Jadi qori'un itu artinya yang membaca atau pembaca. Polanya di mana? Polanya adalah fa'ilun. Sama enggak? Fa'ilun sama barisnya dengan qori'un. Jadi semua pola kalau dia mengikuti pola fa'il berarti dia pelaku yang berbuat. Misalnya polanya sama, fa'il. Misalnya kita ubah menjadi dorib. Berarti pemukul atau yang memukul. Sami'. Sami'. Jadi sama dengan fa'il. Qori artinya yang berbuat. Berarti kalau sami' berarti yang mendengar. Nazir berarti yang memperhatikan atau yang melihat. Syahid sama dengan polanya fa'il. 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 Kemudian sami'. Berarti polanya sama. Itu menunjukkan isim fa'il yang berbuat. Contoh tadi qori yang membaca. Kemudian sifat yang kedua yang bisa Anda pahami adalah isim maf'ul. Kalau di atas tadi pelaku, maka yang kedua ini objek atau yang dikenai pekerjaan. Jadi bahasa dalam Indonesia itu disebut objek, penderita.
Dalam bahasa Arab disebut maf'ul yang dikenai perbuatan. Contoh makru'un. Jadi polanya adalah maf'ulun. Contohnya makru'un. Jadi kalau misalnya kata nasoroh menolong, jadi kalau penolong ikut pola di atas nasir, berarti yang menolong. Berarti kalau misalnya yang ditolong pakai pola ini maf'ulun, berarti nasara menjadi mansurun. Itu yang kedua. Makanya contohnya tadi makru'un yang dibaca. Lalu sifat musyabbah, yang sifat yang menetap pada orang. Sifat menetap pada orang. Misalnya hazilun, yang kurus. Ini ada catatan penting atau biasa disebut dengan malhuzah, catatan. Untuk membuat mu'annas tinggal menambahkan tak di akhir kata. Misalnya kita ambil contoh kata alimun. Alimun itu berarti yang mengetahui. Alimun yang mengetahui. Kalau perempuan yang mengetahui ditambah tak menjadi alimatun. Itu bentuknya isim fa'il, artinya pelakunya. Kemudian contoh menjadi maklumun. Jadi polanya mana? Ini tadi di atas. Maf'ulun. Berarti ditambah tak saja kalau diubah menjadi mu'annas untuk perempuan. Jadi perempuan maklumah. Maklumah yang diketahui. Jadi sebagai objek. Ya, di sini ada beberapa contoh yang berkaitan tentang fa'il, maf'ul, isim fa'il, isim maf'ul, dan sifat musyabbah. Kita ambil contoh misalnya yang pertama isim fa'il. Hadza Talha. Hadza Talha. Kemudian Talha itu raqibun. Nah, ini contoh fa'il, isim fa'il. Jadi ini Talha. Kemudian Talha itu berarti kalau dia fa'il berarti raqib. Berarti raqib itu yang mengendarai. Ya kan? Yang mengendarai. Karena sebagai subjek. Nah, beda dengan dia kalau dalam kondisi isim maf'ul. Misalnya hadza farasun. Nah, ini seekor kuda. Ini seekor kuda. Hadza farasun. Nah, sekarang kita menggunakan kata markubun. Ingat tadi kalau ini pelaku, kalau ini penderita. Sehingga al-farasu markubun. Polanya markubun ini mengikuti maf'ulun. Berarti yang di. Kalau ini pelakunya yang melakukan. Kalau ini yang menderita. Jadi al-farasu markubun. Kuda itu dikendarai. Ya, tidak mungkin Anda bilang kuda itu pengendara. Ya. Berarti dia harus maf'ul atau objek. Contoh yang sifat musyabbah, misalnya hadza rajulun. Hadza rajulun. Ini laki-laki. Ini laki-laki. Ar-rajulu hazilun. Ar-rajulu hazilun. Berarti laki-laki itu adalah
atau laki-laki itu kurus, langsing. Hazil, langsing, bisa supaya lebih indah. Hazil, langsing. Contoh yang berikut misalnya Hadzal Rashid. Hadzal Rashid. Kemudian pelakunya adalah Ar-Rashid alimun. Rashid itu yang mengetahui. Karena dia sebagai pelaku, alim. Jadi fa'ilun sama polanya. Alimun. Polanya fa'ilun. Kemudian kalau untuk maf'ul misalnya hadzal Rashid, ini Rashid. Ar-Rashid ma'lumun. Jadi yang kalau tadi yang mengetahui, karena dia pelaku, subjek. Sekarang ar-rasyidu ma'lum. Ar-rasyidu ma'lum. Jadi Rasyid itu diketahui. Kemudian contoh untuk sifat musyabbah. Hadhihi mar'atun. Jadi hadhihi ini perempuan. Al-mar'atu jamilah. Perempuan itu cantik. Contoh yang berikut adalah hadhihi hindun. Ini adalah hindun. Hindun qari'ah. Kenapa bukan qari'un? Karena qari'un itu untuk laki-laki. Sementara yang disifati adalah perempuan, maka qari'atun. Jadi hindun itu adalah yang membaca atau pembaca. Kemudian hadza kitab. Ini adalah sebuah buku. Al-kitabu maqru'un. Buku itu yang dibaca atau sebagai objek. Contoh yang lain sifat musyabbah misalnya hadza khitar. Ini adalah kereta. Al-qitar sari'un. Kereta api itu laju. Ya. Sur'ah, lajulah. Tidak mungkin dibilang anak-anak ya bisur'ah, lajulah. Tapi di situ diartikan bisur'ah, cepatlah. Jadi al-qitaru sari'un. Kereta api itu cepat. Baik, kita masuk ke latihan. Nah, jadi Anda bisa kerjakan latihan ini. Mudah. Kenapa mudah? Hanya memilih kata yang sesuai dalam tanda kurung. Sesuai dengan penjelasan di atas tadi. Apakah dia sebagai pelaku, isim fa'il, atau sebagai penderita, atau disebut isim maf'ul, atau hanya sifat musyabbah, menunjukkan sifat pada benda. Misalnya kita ambil contoh Talha. Nah, nama orang kan? Nah, nama orang Talha. Nah, Talha titik-titik. Anda tinggal pilih rakibun atau markubun. Kenapa pilih rakibun yang benar? Karena rakibun itu pelaku atau subjek. Jadi Talha yang mengendarai. Karena tidak mungkin Anda masukkan dia sebagai objek. Misalnya Talha dikendarai kan. Yang benar adalah rakibun, yang mengendara. Nah, begitu juga dengan contoh nomor 2. Nanti Anda kerjakan soal ini latihan sambil mengerjakan lalu Anda menerjemahkannya. Setelah Anda pilih yang mana menurut Anda benar sesuai dengan penjelasan di atas, maka setelah itu baru Anda terjemahkan. Oke, dalam bentuk voice note. Nah, begitu juga nomor 2, nomor 3, nomor 4.
Kemudian 5, 6, 7, 8, 9, 10. Latihan pertama ada 10 nomor. Anda disuruh pilih mana kata yang benar. Setelah itu, setelah Anda memilih, baru Anda menerjemahkan. Paham ya? Kemudian kita lihat di latihan kedua. Gampang ini ya, mudah. Bedakanlah kata-kata yang dicetak tebal antara isim fa'il, isim maf'ul, atau sifat musyabbah. Jadi Anda tinggal disuruh memilih saja. Mana isim fa'il, mana dia sebagai isim maf'ul, mana sebagai isim musyabbah. Misalnya kita ambil contoh, misalnya ar-rajulu saminun. Nah, laki-laki itu gemuk. Jadi Anda disuruh memilih yang di garis hitam, ini di garis hitam. Nah, ini di garis hitam. Saminun. Jadi cocok dia diartikan bagaimana cara mengartikan. Apakah yang sebagai pelaku atau yang di sebagai objek atau sebagai sifat saja. Itu latihan pertama. Kerjakan ya. Tidak susah gitu. Nanti setelah itu baru kita bahas rame-rame. Baiklah, saya tunggu hasil kerjanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah, Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam ilmu. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Kafartu majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka. Ini kuntum.